Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang rukun iman menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak buat. Nanti kalian juga bisa menggunakan media ini untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, sebelum itu simak dulu penjelasan Bapak terkait materi dan juga penggunaan media pembelajaran ini. Di sini yang pertama tentu ada judul, yaitu tentang rukun iman, yang menjelaskan bahwa media ini membahas pembelajaran tentang rukun iman. Kemudian ada tombol mulai yang bila diklik akan masuk ke menu utama. Di menu utama ini ada 4, yaitu yang pertama indikator pembelajaran, yang kedua kompetensi pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, dan yang keempat evaluasi. Kita masuk ke menu indikator. Nah, di sini menampilkan indikator pembelajaran yang harus dicapai. Pertama, siswa dapat menyebutkan dan mengidentifikasi keenam rukun iman secara benar. Kedua, siswa dapat menjelaskan arti dan konsep setiap rukun iman dengan kata-kata mereka sendiri. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi keterkaitan antara rukun iman dengan ajaran Islam lainnya, seperti rukun Islam atau nilai-nilai moral Islam. Keempat, siswa dapat menjawab pertanyaan kuis dengan benar terkait dengan rukun iman. Kelima, siswa dapat melakukan evaluasi diri terkait pemahaman mereka tentang rukun iman, mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Keenam, siswa menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan seperti sholat, zikir, atau kegiatan keagamaan lainnya sebagai wujud penerapan rukun iman. Nah, kemudian kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke menu kedua, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pembelajaran tentang rukun iman. Yang pertama, meyakini rukun iman adalah bagian dari ajaran Islam dengan benar. Kedua, membiasakan sikap peduli dan kerjasama merupakan cerminan iman dengan benar. Ketiga, menunjukkan sikap peduli dan kerjasama sebagai implementasi pemahaman rukun iman dengan baik. Keempat, menyebutkan rukun iman dengan benar. Kelima, merasionalkan iman kepada Allah dan Rasul Allah dengan benar. Keenam, membenarkan bahwa Allah Maha Pencipta dengan benar. Ketujuh, mendemonstrasikan hafalan rukun iman dengan benar. Kita masuk lagi ke menu utama. Kemudian kita masuk ke menu materi pembahasan. Materi pembahasan yang pertama di sini adalah menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman adalah 6 pokok ajaran atau keyakinan dalam agama Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Rukun iman ini diambil dari hadis Jibril yang meriwayatkan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang Islam, iman, dan ihsan. Penting untuk dicatat bahwa rukun iman ini merupakan dasar iman bagi umat Islam dan pemahaman terhadapnya merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Kita masuk ke materi selanjutnya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan dasar dari iman seorang muslim. Iman kepada Allah mencakup keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada yang setara dengannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang gaib dan tunduk pada kehendaknya. Malaikat memiliki tugas tertentu seperti menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul dan mencatat amal perbuatan manusia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut mencakup Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kita masuk ke materi yang selanjutnya.
Yang keempat, iman kepada Rasul. Keyakinan bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Rasul-Rasul tersebut termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Keyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah mati, di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Orang-orang akan menerima ganjaran atau siksaan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang keenam, iman kepada takdir, qada dan muqaddar. Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Takdir mencakup konsep bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin dan kehendak Allah. Nah, itulah materi pembahasan kita tentang rukun iman yang 6. Sekarang kita masuk atau kembali lagi ke menu utama dan kita masuk kepada menu evaluasi. Di menu evaluasi ini akan menampilkan beberapa soal yang harus kalian jawab. Nanti akan muncul apakah jawaban kalian benar atau salah. Nah, yang pertama kita masuk soal pertama. Apa yang termasuk dalam rukun iman? A. 7 pokok ajaran, B. 8 pokok ajaran, C. 5 pokok ajaran, atau D. 6 pokok ajaran. Nah, di sini silahkan kalian pilih A, B, C, atau D. Setelah dijawab, kalian baru akan bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini bila benar akan tampil tulisan benar dan juga bintang dan menu lanjut untuk masuk ke soal selanjutnya. Soal kedua muncul, silahkan dijawab nanti. Kita lanjut lagi ke soal ketiga. Apa ini maksud dengan takdir, qada dan qadar dalam rukun iman? Nah, misalnya kita jawab D. Nah, ini menunjukkan bahwa jawaban kalian salah, ya. Kita lanjut lagi. Apa tujuan utama rukun iman dalam Islam? Nah, soalnya ada 5. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan setelah memahami rukun iman menurut Islam? Misalnya kita jawab C atau B. Nah, maka muncul menu selesai. Setelah diklik, nah, kembali lagi ke halaman depan. Ya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.